Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas biologi. Hari ini kita akan membahas tentang mutasi kromosom sebagai materi yang ada di kelas 12. Stay tune ya. Hai, kenalin, aku hari ini sama Zilnip. Zilnip ini adalah ponakan aku yang ke-6. Salah, yang keberapa sih? 1, 2, 3, 4 keempat. Yang keempat. Nah, Zilnip ini adalah anak istimewa yang punya Down syndrome. Apa itu Down syndrome? Hari ini kita akan belajar tentang Down syndrome bersama Zilnip. Bye-bye, bye-bye Zilnip. Bye-bye, say bye-bye Zilnip, bye-bye. Bye-bye. Sebetulnya Besti, pengidap Down syndrome ini sangat banyak ada di sekitar kita karena 1 dari 1.000 anak terlahir dengan Down syndrome. Bahkan menurut data WHO, 3.000 sampai 5.000 anak lahir setiap tahunnya dengan mengidap Down syndrome. Dan kita mengenal mereka dari perawakan dan wajahnya yang khas. Tetapi sayang, banyak yang belum mengenal apa itu Down syndrome. Down syndrome sebetulnya merupakan suatu bagian dari kromosom tipe trisomi. Mengapa demikian? Nah, akan kita bahas bersama hari ini. Kenapa sih seseorang bisa mengidap Down syndrome? Jadi, Down syndrome ini akan terjadi ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom nomor 21. Nah, perubahan ini disebabkan oleh masalah yang terjadi selama meiosis atau proses pembelahan sel kelamin atau sel gamet. Disebut sebagai trisomi karena seharusnya itu ada sepasang, tetapi dalam hal ini pengidap Down syndrome memiliki kelebihan satu kromosom, yaitu menjadi ada 3 kromosom. Hal ini disebabkan oleh non-disjunction atau gagal berpisahnya kromosom pada saat pembelahan sel gamet. Seperti kita pernah bahas bersama dalam materi sebelumnya, kita ingat bahwa jumlah kromosom manusia itu ada 23 pasang, atau dengan kata lain ada total 46 kromosom. Cara penulisan kromosom normal adalah 46XX untuk perempuan atau 46XY untuk laki-laki. Sementara pada penderita Down syndrome ada kelebihan di kromosom 21 tadi, sehingga penulisannya adalah 47XX plus 21 atau 47XY plus 21. Kenapa plus 21? Karena kelebihan kromosom terjadi pada kromosom nomor 21. Nah, jadi jelas ya bahwa pengidap Down syndrome memiliki kelebihan yang istimewa. Ada 3 jenis Down syndrome. Yang pertama adalah trisomi 21 yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu jenis Down syndrome yang paling sering terjadi. Pada jenis ini, setiap sel tubuh memiliki salinan ekstra kromosom 21 yang disebut dengan trisomi 21. Kemudian ada jenis Down syndrome mosaik. Jenis ini memiliki salinan ekstra di kromosom 21 yang hanya menempel di beberapa sel saja, sehingga ciri-ciri Down syndrome yang ada pada tubuhnya tidak terlalu tampak atau tidak terlalu jelas seperti pada trisomi 21. Lalu yang ketiga adalah translokasi. Pada jenis ini salinan ekstra dari kromosom 21 menempel di kromosom lain dan ini biasanya dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Artinya tidak semua jenis Down syndrome berasal dari faktor keturunan ya. Bisa juga diakibatkan oleh faktor lain. Faktornya apa saja? Tetap dengarkan video ini. Kita tahu bahwa Down syndrome merupakan bagian dari mutasi sehingga mutasi itu bisa terjadi akibat adanya mutagen atau zat-zat atau penyebab-penyebab yang membuat mutasi dapat terjadi. Nah, pada kelahiran anak Down syndrome pemicunya ada beberapa. Yang pertama adalah apabila wanita hamil berusia di atas 35 tahun, apalagi sampai 40 tahun ke atas.
Ini merupakan suatu kehamilan yang cukup beresiko. Maka dari itu, pemerintah kita sangat menyarankan kehamilan yang terjadi di bawah usia resiko tinggi atau di bawah usia 35 tahun. Yang kedua, pemicunya adalah wanita yang mengalami keguguran kandungan berulang. Jika seorang wanita pernah mengalami keguguran kandungan lebih dari satu kali, maka ia akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan anak yang mengidap Down syndrome. Yang ketiga adalah kita harus memperhatikan usia seorang ibu saat mengandung karena merupakan faktor yang sangat meningkatkan resiko dari Down syndrome tadi. Misalnya si ibu terlalu muda atau terlalu tua ketika hamil. Kemudian selanjutnya, resiko Down syndrome ada pada wanita yang mempunyai anak dengan Down syndrome. Sehingga besar kemungkinan ia bisa melahirkan kembali anak dengan kondisi yang sama. Tetapi ingat ya, jangan sampai kita sebagai masyarakat menyalahkan pihak perempuan ketika melahirkan anak dengan Down syndrome. Karena faktor lain tadi bisa saja berdasarkan atau diakibatkan oleh faktor keturunan dari garis keturunan ayah juga. Misalnya di keluarga ada yang pernah mengidap Down syndrome. Seperti itu. Nah, Down syndrome ini sebetulnya tidak bisa dicegah dan tidak bisa diobati karena bukan penyakit ya. Sekali lagi, Down syndrome ini adalah kelebihan adanya trisomi pada kromosom nomor 21. Bagaimana kita mengenali seorang anak yang memiliki Down syndrome? Apalagi jika masih bayi, biasanya tidak terlalu tampak. Nah, beberapa ciri khas atau tanda-tanda Down syndrome adalah sebagai berikut. Yang pertama, penderita Down syndrome memiliki tipe wajah yang khas seperti memiliki tulang hidung yang kecil dan rata dan juga telinga kecil yang letaknya lebih di bawah dibandingkan letak telinga pada anak rata-rata. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran kepala yang lebih kecil di bagian belakang yang bentuknya cenderung datar. Yang ketiga adalah bentuk mata yang agak naik ke atas dengan lipatan kulit keluar dari kelopak mata atas dan menutupi sudut mata bagian dalam atau disebut dengan hooded eyes, dan kita juga menyebut tipe wajah seperti ini sebagai sindrom wajah mongoloid. Yang selanjutnya adalah munculnya bintik-bintik putih di bagian hitam mata yang disebut dengan bintik brush field. Lalu selanjutnya cirinya adalah memiliki leher yang agak pendek dengan kulit di bagian belakang leher yang terlihat agak kendur atau menumpuk. Lalu selanjutnya adalah mulut yang berukuran lebih kecil dengan lidah yang seringkali agak terjulur ke depan. Kenapa? Karena ukuran lidah pada penderita Down syndrome biasanya lebih tebal dan lebih panjang dari anak rata-rata. Kemudian selanjutnya biasanya otot kurang terbentuk dengan sempurna, sehingga jangan heran jika para pengidap Down syndrome memiliki keterlambatan dalam tumbuh kembangnya, seperti terlambat dalam belajar berbicara dan juga berjalan. Lalu selanjutnya adanya celah antara jari kaki pertama dan kedua, sehingga ada jarak yang tampak sekali jelas. Yang selanjutnya adalah telapak tangan yang lebar dengan jari-jari yang lebih pendek dan satu lipatan pada telapak tangannya. Di sini ya. Nah, yang terakhir biasanya dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan seorang anak yang biasanya lebih kecil dari anak rata-rata pada usia yang sama. Seperti itu contoh atau tanda-tanda pengidap Down syndrome. Sejarah Hari Down syndrome. Nah, Hari Down syndrome dirayakan setiap tanggal 21 Maret. Hari ini dirayakan sebagai Hari Down syndrome sedunia. Sejarahnya, Hari Down syndrome dimulai pada tahun 2006. Pada saat itu banyak negara menggagasnya untuk mendokumentasikan segala kegiatan dan juga aktivitas yang berkaitan dengan Down syndrome. Asosiasi Sindrom Down Singapura kemudian membuat situs bernama www.worlddownsyndromeday2.org. Nah, ini bisa kalian kunjungi untuk mengetahui
lebih banyak lagi bagaimana seorang Down syndrome bisa berkegiatan. Ingat ya, mereka bisa menjadi orang yang normal juga, berkegiatan secara normal, bekerja, bahkan memiliki karir dalam hidupnya dan juga berketurunan. Apakah kalian mengenal seseorang yang mengidap Down syndrome di sekitar kalian? Coba kenali mereka lebih dekat, rangkul mereka. Mari kita berikan lebih banyak apresiasi dan kesadaran terhadap orang-orang untuk menerima para pengidap Down syndrome di sekitar kita. Nah, berdasarkan pemaparan yang tadi sudah kita simak bersama-sama, kira-kira bagaimana sih cara terbaik untuk mencegah Down syndrome? Kalian jawab di kolom komentar ya. Sebuah kisah inspiratif bisa kita lihat nih dalam cuplikan berita berikut ini. Kisah seorang pengidap Down syndrome yang merupakan seorang ayah. Ada seorang dokter yang terlahir dari ayah yang mengidap Down syndrome. Wah, luar biasa nih, Masya Allah, Tabarakallah. Ayahnya ini seorang pengidap Down syndrome, tetapi ia bekerja mati-matian untuk bisa memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, yang ternyata anaknya ini setelah dewasa menjadi seorang dokter dan anaknya tidak mengidap Down syndrome. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi seorang yang Down syndrome ini bisa hidup layaknya orang-orang tanpa Down syndrome. Di awal tadi saya katakan bahwa Zilnif adalah seorang anak surga. Mengapa demikian? Jadi anak Down syndrome dalam pandangan Islam. Mari kita bahas. Islam memandang bahwa setiap anak merupakan amanah bagi orang tuanya. Ladang amal yang nyata untuk membentuk generasi terbaik dalam menyongsong masa depan agama dan bangsa. Islam tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan kondisi fisik atau perbedaan yang ada pada dirinya, tidak terkecuali pada anak berkebutuhan khusus, contohnya anak-anak dengan Down syndrome. Selain keringanan dalam beribadah dan bermuamalah, keistimewaan anak berkebutuhan khusus juga ada pada saat hari penghitungan atau yaumul hisab. Anak berkebutuhan khusus tidak akan hisab atas apa yang tidak ada dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Luar biasa, sehingga orang-orang dengan Down syndrome merupakan sebuah hikmah yang bisa kita pelajari dan juga menjadi ladang amal ibadah bagi orang tua mereka. Luar biasa ya. Demikian materi hari ini tentang Down syndrome. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.